Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Khairun Habibi di podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Pagi hari ini saya ditemani pemateri yang luar biasa dari penyuluh agama Kecamatan Jabon, yakni Bapak Ustadz Muhammad Samsul Tuha. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya terus pundi, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat walaupun watuk-watuk. Oh, watuk-watuk. Karena ini musimnya musim panas. Betul. Panas sekali. Ya kalau mengkonsumsi es biasanya. Nah, itu kalau nggak pakai es ya nggak lego. Gitu. Ya, Betul. Ustadz, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang apa tema kita? Tentang sikap seorang muslim menghadapi pemilihan umum. Baik. Ini tentu momen yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Insya Allah tepatnya di bulan November nanti kita akan menghadapi satu pelaksanaan demokrasi begitu terkait dengan pemilihan kepala daerah, begitu Ustadz ya? Baik Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi pemilu. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah pagi ini kami akan membawakan bagaimana seorang muslim menghadapi pemilu. Otomatis kita sebagai orang muslim harus berpengetahuan, berilmu. Apa ilmu itu? Yang dituangkan di dalam Al-Baqarah surat ayat 30 tadi saya sampaikan. Bahwasanya pemimpin itu adalah yang memilih adalah Allah. Jadi Allah menceritakan dialog dengan malaikat itu, yaitu Allah akan menjadikan pemimpin di muka bumi itu, yaitu dengan sebutan khalifah. Itu adalah haknya Allah pemimpin itu. Nah, kita memilih itu ada ilmu referensi seperti sirah nabawi. Ketika Nabi Muhammad belum menjadi Rasul, mendapat julukan Al-Amin. Siapa yang memilih itu? Masyarakat. Nah, masyarakat itu sudah tahu ilmunya. Apa ilmunya? Bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai sifat atau perilaku termasuk anak keturunan bangsawan, yang dikenal dengan kejujurannya, anak yatim piatu. Sehingga terjadi huru-hara di Arab Saudi itu, terjadi banjir, maka siapa yang masuk Masjidil Haram pertama itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, kemudian secara singkat para kabilah-kabilah ini disuruh dimegang kain, kemudian di atasnya diletakkan Hajar Aswad itu. Nah, itulah termasuk masyarakat itu mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul Al-Amin. Nah, pemimpin itu juga sama. Kita yang menghadapi calon yang kita pilih juga harus tahu karakter atau biografi atau latar belakang. Dari mana? Orang situasi asli atau termasuk orang pemerintahan atau termasuk orang biasa. Nah, ini
atau orang partai. Nah, ini bisa dilihat, atau kiprahnya di organisasi ini, di organisasi itu. Nah, Nabi Muhammad memberikan satu teori atau suatu tanda untuk menonjolkan akhlakul karimah. Akhlak. Ya, seperti Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Nah, akhlak sendiri itu kalau kita garis bawahi tidak jauh dari apa yang kita hadapi. Kita bertemu dengan manusia, kita bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain, bahkan orang yang kita benci. Nah, itu kita harus memperlakukan sebaik-baiknya. Cara berakhlak. Nah, cara memilih pemimpin itu juga begitu. Kiprahnya di masyarakat itu yang lebih besar yang mana? Kemudian statement Imam Syafi'i kalau tidak salah, kemarin saya catat itu Imam Syafi'i itu bagaimana memilih pemimpin yang baik, yang ideal itu. Kita tahu bahwasanya pemimpin kita di Indonesia ini ada dua, bilmal dan bidunil mal. Artinya dengan uang dan tidak dengan uang. Apa itu maksudnya? Jadi pemimpin yang pakai uang itu ada. Pemimpin yang tidak pakai uang itu juga ada. Nah itu sama-sama masyarakat sudah tahu itu. Sedangkan teman-teman saya yang punya pesantren, yang punya toreko, itu luar biasa. Langsung menjadi utusan daerah. Hanya satu periode, 5 tahun. Gak betah. Dari Lamongan, dari Gresik, dari Tuban, teman-teman dari pondok ini. Ya. Itu sudah nggak mau. Padahal dia nggak mengajukan. Jadi utusan daerah. Dari pesantren ini. Nah kita mau memilih. Ini otomatis kita punya hak pilih ini tidak serta-merta. Kita menjadikan pemimpin itu ya yang terbaik. Kalau kita tidak milih, itu tambah parah lagi. Atau golput ya. Atau golput itu ya. Jadi kita punya pemimpin seperti ini. Apalagi kalau enggak punya pemimpin. Ya jelas. Jangan jauh-jauh. Imam sholat aja. Di musola. Atau di masjid kalau imami. Itu berantakan itu. Bahkan di suatu masjid itu. Takmir masjid itu. Enggak ada yang khutbah Jumat itu marah betul itu. Ya nggak ada yang khutbah Jumat juga ono ya. Itu semua orang bisa khutbah. Nah itu ngapain marah-marah? Nah kita memilih pemimpin itu hendaknya betul-betul kalau nggak ada pemimpin itu rusak. Betul-betul rusak. Kalau nggak ada pemimpin. Nah ada pemimpin itu sudah lumayan. Sudah ada imam itu lumayan. Artinya kondusif, artinya tertata rapi. Walaupun tidak disukai, walaupun tidak disenangi. Tapi kalau ada pemimpin, insya Allah ada yang ngomong. Ada yang selalu memberikan contoh, memberikan arahan lah ini. Jadi kalau kita golput, itu istilahnya itu ya menurut pandangan Islam ya gak baik, gak boleh. Karena pemimpin itu sangat menentukan pilihan ya, harus ini. Secara realita kita memilih pemimpin itu bagaikan kita sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini. Kalau kepala rumah tangga tidak ada ibunya aja, pasti anaknya ini mesti tanya, ini pemimpin rumah tangga. Loh itu bagaikan itu negara atau pemerintah itu. Seorang bapak biasanya pulang ke rumah gak pulang, nah ini pasti ditanyakan. Apalagi seorang ibu
wakil pemimpin ini. Betul. Rumah tangga ini. Gak boleh sedino ya. Kalah kabut ini. Iya. Ini pentingnya kita memilih pemimpin secara realita. Kita mempunyai pandangan ilmu pengetahuan yang realita. Pentingnya seorang pemimpin, pentingnya seorang kepala rumah tangga, seorang yang menjadi wakil kita di pemerintahan itu sangat betul-betul diharapkan. Jadi untuk menghadapi pemilu bulan depan ini dipastikan wajib untuk menentukan pilihan gitu ya. Betul. Tentu dengan banyak kriteria yang menurut kita yang mana gitu ya, yang kita yakini begitu. Menarik Ustaz, sedikit bekal bagi kita semua mungkin. Yang jelas di pilkada bulan depan ini kita wajib untuk menentukan pilihan. Ya, jangan sampai kita golput begitu ya. Tentu dengan kriteria-kriteria yang mungkin bagi kita yakini itu adalah pemimpin yang terima kasih Ustaz atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih pemirsa. Cukup sekian podcast kami pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.